Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Zaratul Firdaus, bisa dipanggil Syakira. Di sini NIM saya 2454144 SV 24904. Di sini saya bermaksud untuk mendemokan dan mempresentasikan hasil final project saya, kolaborasi dari PPW dan PPD. Jadi project ini saya membuat sistem manajemen layanan make up yang bernama Glowicha. Jadi Glowicha ini saya ambil dari bisnis saya sendiri dan bisa dibilang namanya itu juga saya buat sendiri. Glow itu artinya bersinar, with itu dengan, dan Sya itu dari Syakira nama saya, yang berarti bersinar bersama Syakira. Website Glowicha ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan klien yang ingin melakukan booking dan mencari informasi mengenai jasa make up secara praktis, mudah, dan lengkap. Dalam proses periasan pun, pemake upan pun, kalian juga membutuhkan kepastian, lalu jadwal, terus pilihan paket yang mau dipilih, terus testimoninya bagaimana, dan ulasan dari klien itu gimana, kan harus mencari informasi itu. Nah, dengan adanya website ini, klien dapat menemukan segala informasi yang dibutuhkan. Jadi kayak melakukan booking dan memberikan ulasan, terus mengenai pelayanan yang diterima, sehingga proses reservasi itu bisa lebih nyaman dan transparan. Di sini saya akan menjelaskan dahulu mulai dari pembuatan database, lalu mendemokan webnya. Oke guys, jadi ini kita langsung saja mulai mendemokan. Tapi sebelum mendemokan, saya mau menjelaskan mengenai database yang saya buat dari proyek ini. Jadi yang pertama, saya membuat database yang bernama manajemen MUA. Nah, di sini saya membuat 4 tabel. Yang pertama tabel booking, kedua layanan, lalu status booking dan user. Mulai dari tabel pertama, saya membuat tabel user. Nah, tabel user ini tabel yang dibuat untuk menyimpan user yang habis register. Nah, itu datanya masuk ke dalam tabel user. Nah, ini klien, ini data-datanya masuk di tabel user. Yang pertama itu ada create table user seperti biasa. Nah, di sini itu saya mengimplementasikan materi PBD dari awal sampai akhir, mulai dari select, mulai create, sampai DDL, DML, dan yang lain-lain. Jadi yang pertama itu ada create table user, lalu ID number generate by default, ada nama pakai varchar, lalu username varchar, email varchar, phone varchar, password varchar juga, role ini juga varchar, create at timestamp, update at timestamp juga. Nah, buat timestamp ini buat waktu saat registernya, saat masuknya. Nah, ini untuk insert manualnya, saya buat data-data dummy, ini tidak yang asli. Nama, username, email, phone, password, dan role ini. Jadi saya membuat ada 2 role. Yang pertama itu ada role administrator, yang kedua itu ada role customer, dimana setiap role itu berbeda-beda aksesnya. Kalau yang role administrator itu nanti bisa, sebagai admin itu nanti bisa membuat tambah layanan, lalu mengedit layanan, menghapus layanan, terus bisa melihat booking, bisa mengubah status booking, dan yang lain-lain. Tapi kalau yang role customer itu nanti cuma bisa booking saja dan melihat detail booking dan batal booking. Yang kedua, ini ada tabel layanan, yaitu create tabel layanan, ID number, nama, deskripsi, harga, durasi, gambar, is active, create ad, update ad. Nah, di sini kenapa beda sendiri? Deskripsi menggunakan crop,
Club itu kenapa nggak pakai teks? Karena di Oracle sendiri itu memiliki bahasa sendiri teman-teman. Jadi berbeda seperti MySQL itu pakainya teks, kalau di Oracle itu pakainya club. Ini seperti tadi juga pakai current timestamp. Nah ini insert into, masukin data manualnya, kita masukkan layanan. Ini ada 6 layanan. Lalu tabel ketiga yaitu ada tabel status booking. Create tabel status booking, ID number pakai primary key, nama status varchar, deskripsi varchar, is active juga ada number. Nah lalu sequence, create sequence ini untuk status booking. Untuk status booking ini biar muncul bisa diganti gitu loh teman-teman. Create or replace trigger, status booking trigger before insert on status booking. Ini untuk nge-trigger supaya status bookingnya itu bisa otomatis keganti. Insert into status booking, nama ini untuk data masukin manual. Lalu ada yang terakhir ada tabel booking. Tabel booking ini tabel yang paling panjang karena memuat data banyak, paling banyak, yaitu ada create table booking, ID number, user ID, layanan ID, status ID, tanggal, waktu, alamat, waktu, total harga, create add, update add. Nah ini juga pakai foreign key, ada 3 foreign key yang dimana untuk menyambungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Ini insert into booking, masukin data bookingnya, saya masukkan sekitar 10. Nah lalu ini ada view. View ini untuk menampilkan data, nanti tinggal manggil aja. Nah ini kayak untuk menggabungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Create or replace view. Nah ini pakainya join from booking, join user, join layanan, join status booking. Lalu ada juga view yang kedua yaitu create or replace view layanan aktif. Yang pertama tadi view booking detail, jadi semua data-data booking, detail booking itu masuk menjadi satu tabel. Yang kedua ini view layanan aktif, dimana ada nama, harga, terus durasi make up, dan yang terutama layanan yang masih aktif. Lalu ada function ini memuat create or replace function yang bernama get nama user untuk memanggil nama user menggunakan ID. Jadi kita pasang ID nanti akan memanggil user yang ber-ID terpanggil. Lalu ada function yang kedua yaitu create or replace function hitung jumlah booking user. Nanti kita memasukkan ID si user tersebut. Nah nanti keluar jumlah booking yang pernah dilakukan oleh si user. Selanjutnya ini ada prosedur. Kita pakai create or replace prosedur update status booking. Prosedur ini dijalankan untuk mengupdate status booking. Contohnya kayak sebelumnya pending jadi in progress gitu. Lalu trigger, create or replace trigger ini untuk nge-trigger set total harga, dimana orang-orang itu mungkin nggak cuman order sekali aja. Nah itu nanti bisa di set total harganya mulai dari yang pembayaran pertama sampai yang pembayaran kedua itu di total. Select harga into harga layanan, from layanan where ID, pakainya ID. Nah di sini ada untuk memanggilnya. Mari langsung kita contohkan saja. Select from user ini untuk menampilkan tabel-tabel. Ini tabel user, terus ada tabel select. Nah ini kok tabel select apa sih, tabel layanan, maaf guys, udah malam.
Nah, ini ada tabel status booking yang telah kita buat tadi, dan ini ada tabel selanjutnya. Nah, ini untuk query kompleks inner join, kita pakai 2 query kompleks. Yang pertama pakai inner join, yang kedua pakai left join. Nah, ini untuk yang left join kita jalankan, inner join kita jalankan, ini muncul total harga, nama layanan, nama pelanggan, dan booking ID. Begitu juga dengan yang left join. Gitu guys. Langsung saja kita masuk ke demo. Nah, lanjut untuk pendemokan websitenya. Jadi yang pertama ini halaman home, lalu masuk ke about us. Ini mengenai deskripsi pemilik, yaitu saya sendiri, ini foto saya, dan ini slogannya, dan ini kata-katanya, asik. Lalu service, ini memuat produk dan layanan yang diberikan, kayak makeup karakter, makeup wedding, ini layanan-layanan yang diberikan, makeup pre-wedding, wisuda. Nah, di sini nanti detail layanan itu bisa dipencet juga, tetapi harus login terlebih dahulu nih, harus login dulu. Lanjut ke galeri atau testimoni, ini untuk ulasan-ulasan klien yang udah pernah pakai, jadi bisa dibaca untuk sebelum mereka order, bisa lihat testimoninya gimana, dan kita terbuka banget, transparansi untuk sebelum make up guys. Lanjut, ini kategori ini ada price list, ini harga-harganya, ini enggak harga asli, cuma harga. Nah, ini untuk kontak us, transparansi cantik, ini bla 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 bla. Ini more information, ini juga bisa dipencet, tapi harus login terlebih dahulu. Mari kita langsung login saja. Yang pertama kita klik booking karena belum punya akun, lalu lanjut ke register dulu. Nah, register ini dimana tempat input buat memasukkan data ke tabel user tadi, teman-teman. Jadi nama lengkap yang pertama buat namanya siapa ya, Tiwi Larasati. Username-nya Tiwi, emailnya Tiwi juga, Tiwi gmail.com, nomor teleponnya 08288690. Role-nya, nah di sini kita bisa pilih role. Yang pertama administrator sama customer. Kita administrator dulu, admin dulu. Password yang kuat 123456 aja, yang gampang. Daftar sekarang. Nah, ini registrasi berhasil. Kalau udah punya akun, lanjut login aja. Tadi username-nya namanya Tiwi, lalu passwordnya 123456. Masuk. Jadi ini halaman layanan. Kalau kita login ke role admin, di sini kita bisa nambah layanan, dimana CRUD saya terletak di layanan ini. CRUD itu ada create, read, update, dan delete materi PPW. Nah, di sini kita bisa melihat dashboard admin, di mana di sini ada semua booking, data-data booking ada di sini, masuk ke dashboard admin. Ini pending, confirmed, in progress, complete, cancel, dan reschedule. Ini buat tabel status booking tadi yang bisa kita trigger untuk mengubah status booking otomatis. Lalu ini bisa lihat detail bookingnya juga. Nah, lalu
di sini kita bisa kelola layanan, bisa masuk ke tambah layanan. Karena ini sudah banyak layanannya, jadi kita nggak perlu buat nambah layanan. Nah, di sini buat tambah layanan. Kita lanjut logout buat login sebagai customer. Kita login aja langsung, karena tadi belum buat role yang customer, kita buat yang customer dulu. Nah, lanjut. Di sini ada halaman dashboard sebagai customer. Halo Akela Najah, saya sebagai Akela Najah masuk. Nah, di sini ada riwayat booking kita. Kalau kita booking, tadinya kan aku booking nih, booking Akela Najah. Nanti kita bisa booking baru. Coba kita booking baru. Yuk, contohnya makeup karakter, namanya Akela Najah, emailnya akela@gmail.com, nomor WhatsApp 081234567889. Nah, tanggal bookingnya buat tanggal berapa? Ini tanggal 12, coba 07/2025. Waktu bookingnya buat sore nih Kak. Alamatnya Yogyakarta. Coba. Terus tambahannya, catatannya karakter Reok Ponorogo. Nah, gitu langsung kita booking. Langsung keluar di halaman booking Anda berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat detail-detailnya kita bookingnya itu apa aja, layanan, nama, email, WhatsApp yang kita isi tadi. Nah, kita klik dashboard. Nah, di sini kita bisa melihat dashboard admin, di mana di sini ada semua booking, data-data booking ada di sini masuk ke dashboard admin. Nah, cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti video hingga akhir. Terima kasih. Maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.